Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Diana akan melanjutkan materi kita tentang fungsi eksponen. Kemarin kalian sudah berdiskusi bagaimana menggambarkan grafik fungsi linear, grafik fungsi eksponen, dan grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti ada pertumbuhan eksponen, ada peluruhan eksponen. Untuk pertumbuhan eksponen, di sini ada contoh lagi, bisa kalian baca ya di modulnya. Ada contoh 3, yaitu mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya. Ya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamati selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, permasalahan ini juga merupakan suatu contoh dari suatu permasalahan fungsi eksponen, di mana ya ketika digambarkan suatu grafiknya ya, grafiknya akan selalu naik ya. Di sini nilainya akan selalu naik ya, naik ke atas, sehingga ketika digambarkan grafiknya nanti akan seperti ini ya. Jadi dia naik ya, selalu naik untuk nilainya. Lanjut ya, itu untuk pertumbuhan. Bisa kalian eksplor sendiri di dalam modul ya. Di sini banyak contoh, ada contoh 4 juga. Jadi ketika pertanyaannya diubah, nah di sini yang kita ditanyakan adalah A-nya. Yang ditanyakan adalah setiap 1 jam itu membelah menjadi berapa. Nah, ini bisa kalian baca ya, diekspor sendiri. Latihan soalnya juga ada, bisa kalian coba dikerjakan, boleh, silahkan. Nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Diana. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang peluruhan eksponen. Apa bedanya dengan pertumbuhan eksponen? Fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponen juga menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ini disebut dengan peluruhan eksponen. Perhatikan grafik fungsi peluruhan eksponen di bawah ini. Apa perbedaan dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan teman kalian. Nah, di sini bisa kamu lihat ini adalah suatu gambar fungsi eksponen, di mana nilainya itu selalu turun. Ya, selalu turun. Bisa kamu lihat di grafiknya ini ya kan. Untuk nilai X-nya, di mana nilai X-nya semakin naik ya, dia nilainya akan semakin ke bawah. Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai fx sama dengan n kali a pangkat x dengan 0 kurang dari a kurang dari 1, dengan n adalah bilangan real tak 0 dan x adalah sembarang bilangan real. Kita ke contoh. Contoh 5, obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setelah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Ini sebenarnya sama dengan yang sudah pernah kalian kerjakan kemarin waktu perpangkatan, yaitu tentang banyaknya kandungan kafein yang diminum ya, yang terdapat di dalam tubuh ketika kita minum kopi, di mana setiap 2 jam berkurang 50% gitu ya. Nah, sekarang ini ada kasus lagi yaitu tentang dosis obat. Dosis awalnya adalah 50 mikrogram. Nah, di sini 1 jam setelah penyuntikan setengah dosis tersebut akan luruh. Nah, berarti pada 1 jam pertama ya kandungan obatnya ada 25 ya. Selanjutnya untuk F kedua itu ada 12,5 dan F ketiga ada 6,25. Jadi dikalikan dengan setengah. Jadi dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram, pada 2 jam
pertama tersisa 12,5 mikrogram dan setelah 3 jam tersisa 6,25 mikrogram dan seterusnya. Nah, berdasarkan dari masalah tersebut di atas ya, dapat kita buat untuk fungsi eksponennya, yaitu fx sama dengan 50 kali setengah pangkat x, di mana 50 itu adalah mula-mula. Ya, ini adalah mula-mula yang disuntikan obat di dalam tubuh. Nah, karena berkurang setengah, nah berarti setengah pangkatnya adalah x. X itu adalah per jamnya. Karena di sini berkurangnya adalah setiap 1 jam. Ya, seperti ini kan berarti setengah kali 50. Nah, setengahnya adalah pangkat 1. Nah, untuk F2 itu adalah setengahnya menjadi pangkat 2. Ya, karena di fase sebelumnya pangkatnya 1, ini dikalikan setengah lagi berarti pangkatnya 2. Ya, kalikan 50. Nanti hasilnya adalah 12,5. Sedangkan fase yang ketiga berarti setengah pangkat 3 kali 50. Ya, hasilnya 6,25. Nah, sehingga ini adalah polanya, ya, pola dari masalah tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, diskusikan mengapa fungsi fx sama dengan 50 kali setengah pangkat x dapat menggambarkan permasalahan di atas. Nah, tadi sudah Bu Diana jelaskan. Supaya kalian lebih memahami untuk materi peluruhan, di sini ada suatu permasalahan yang berbeda, bisa kamu diskusikan dengan kelompokmu, ya. Tapi nanti untuk pengerjakannya adalah individual. Ya, silakan kamu tulis di buku kalian masing-masing. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Bola tersebut menyentuh tanah dan kemudian melambung kembali setinggi 3/5 dari tinggi sebelumnya. Mula-mula tingginya, ya, misalkan H0 itu tingginya adalah 3, berarti setelah dilambungkan 1 kali itu menjadi 3/5 kali 3 karena dari tinggi sebelumnya. Nah, dan seterusnya ya ini. Bola tersebut terpantul dan melambung kembali dengan ketinggian yang sama sampai akhirnya benar-benar berhenti melambung dan jatuh ke tanah. Pertanyaannya adalah, gambarlah grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhir menyentuh tanah. Pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti melambung? Untuk permasalahan ini kamu buat polanya terlebih dahulu. Ya, ini sudah ada pola, ini sudah terbentuk polanya. Berarti kamu bisa menentukan kalau pada pantulan yang kedua nanti menjadi 3/5 kali 3 kali 3/5 lagi kan. Nah, 3/5-nya sehingga 3/5-nya adalah pangkat 2 kali 3. Ya, ini dan seterusnya. Nanti akan ketemu polanya. Baik, itu saja untuk fungsi eksponen uruhan. Ya, bisa kalian explore ya agar lebih paham. Di sini ada penguatan karakter. Di sini ada rezeki ya, X-nya dimisalkan dengan sedekah, Y-nya dimisalkan dengan rezeki. Jika kalian perhatikan, makna pertumbuhan eksponen juga bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar grafik di bawah. Semakin banyak kalian berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, maka akan semakin banyak rezeki yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Ya, jadi semakin banyak kita bersedekah, ya kan? Nah, di sini sedekahnya adalah sebagai fungsi X ya, semakin banyak ya kan, semakin banyak sedekah maka rezekinya akan semakin banyak ya, seperti itu. Bisa kalian praktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja dari Bu Diana, tetap semangat, lupa untuk selalu bersyukur ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.